Bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Semangat ya, kita nyanyi dari depan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Ayo Yesus sekarang adik-adik ya. aja. Mana? Masih lah. Ayo kakak-kakak, kita nyanyi sama-sama ya. Oke, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih siapa? Kasih Yesus dalamku. Nah, masih pada semangat nih. Papa. Adik-adik masih semangat nggak nih buat memuji Tuhan? Masih semangat ya? Oke, kalau masih semangat, masih bangkit berdiri, kita mau angkat pujian LOVE Love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing.
Adik-adik, Elsa izin buat ini ya, matiin kamera sebentar ya, karena jaringannya lagi nggak bagus. Tapi kita akan tetap lanjutin ibadah kita. Elsa minta adik-adik untuk siapkan dirinya. Pokoknya sudah harus duduk yang rapi ya. Sudah harus duduk yang rapi, sudah harus pasang telinganya. Sudah pada diam, karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh langsungnya, kita mau angkat pujian. Minnie Mouse. Tanam lihat tuh. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrifice. I won't forget you all. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Oke adik-adik, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan terima kasih, hari ini kami boleh sekolah minggu, kami boleh memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan juga tolong lause kami, supaya dapat menyampaikan cerita ini dengan baik. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke.
Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Oke, semangat sekali hari ini. Iya, selamat pagi ya. Wah, semangat ya. Adik-adik dengerin ya. Lausa cerita ya. Nanti Lausa mau tambahin bintang. Kalau yang bisa jawab ya. Lausa mau share screen dulu ya. Ntar ada videonya, kita lihat dulu. Ntar ya. Nama apa tidak rai nama? Apa tidak rai? Tadi aku cuma ada rai. Jawab apa? Halo adik-adik, kedengaran nggak suaranya? Dia adalah juru minuman Raja Kedengaran Artas. ya. Nggak usah ulang ya. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. Ini pekerjaan berat, katanya pada bangsanya. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini. Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel.
Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Oke, adik-adik. Rai-rai, Mak. Mak. Iya, tadi cerita tentang siapa sih? Nehemia. Tentang apa tadi Nehemia? Membangun tembok Yerusalem. Iya, benar ya adik-adik ya. Nehemia itu adik-adik tadi bekerja kepada seorang raja, namanya raja siapa? Iya, benar. Nehemia itu bekerja kepada seorang raja namanya Artasasta. Dia pekerjaannya itu untuk menyediakan anggur, menyediakan minuman sebagai juru minuman untuk raja. Suatu ketika raja lihat nih, kenapa ya Nehemia itu mukanya sedih, dia mukanya muram. Nah, raja lihat kan sebelum-sebelumnya kemarin-kemarin itu Nehemia nggak pernah seperti itu. Tapi pada saat itu kenapa ya? Kok muka si Nehemia ini sedih? Jadi Raja Artasasta itu bertanya kepada Nehemia, kenapa mukamu muram Nehemia? Kita lihat nih. Di ayatnya, di Nehemia pasal 2, ayatnya yang kedua. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati, kata si raja. Ternyata benar ya. Adik-adik tahu nggak? Nehemia ini dengar cerita dari saudara-saudaranya. Ternyata kampung halamannya itu tembok-temboknya udah pada rusak adik-adik. Nah, tembok Yerusalem itu udah rusak. Saudaranya bilang ya, keadaan orang-orang di Yerusalem itu nggak aman. Kenapa tembok-temboknya aja udah rusak, gerbang-gerbangnya udah dihancurkan dan belum dibangun kembali. Kata saudaranya seperti itu adik-adik ya. Nah, Nehemia itu bekerjanya itu bukan di kampung halaman. Adik-adik tahu nggak kampung halaman itu apa? Kampung halaman itu apa? Tempat lahir. Iya benar, tempat kita lahir adik-adik. Iya, jadi kayak kita di Palembang ini adik-adik ya. Inilah kampung halaman kita di Palembang. Nah, ada ya mungkin adik-adik nanti kalau adik-adik besar atau adik-adik udah bekerja nanti ya, mungkin adik-adik bekerjanya nggak di Palembang. Bisa jadi adik-adik bekerja di Jakarta, bisa jadi bekerja di Jambi, bisa jadi nah seperti Papa Liam kan, kerjanya di mana Liam tahu nggak? Lampung. Nah, di Lampung. Kayak itu adik-adik ya, sama kayak Nehemia ini. Iya benar. Dia kerjanya bukan di kampung halamannya, dia bekerjanya di tempat lain, di kota yang lain ya adik-adik. Nah, dia kan tanya-tanya tuh, gimana ya kota kita ya? Itulah saudaranya tadi bilang, aduh keadaan tempat kampung halaman kita itu nggak baik, nggak aman. Kenapa? Kata Nehemia. Iya, karena tembok-temboknya udah pada hancur. Gimana adik-adik bayangin? Tembok-tembok itu kayak kita bilang, pernah lihat tembok nggak adik-adik? Tembok yang tinggi banget. Siapa di sini yang pernah lihat foto tembok Cina? Pernah nggak? Ya. Kan kalau kita suka belajar di sekolah kan, tembok-tembok itu dinding-dinding gitu. Nah, tapi kalau tembok di sini, iya, tapi dia tuh besar adik-adik. Temboknya dinding yang besar, tinggi, nggak bisa kita mau loncat, kita mau pakai tangga, nggak bisa kita lewatin. Itu untuk apa sih adik-adik tahu nggak? Tembok itu untuk pertahanan ya adik-adik ya, untuk pertahanan suatu kota, kayak gerbang gitu loh. Kalau kita mau masuk sebuah kota ada gerbangnya, ada tempat pertahanannya. Nah, siapa di sini yang suka main apa ya? Main game yang perang-perangan gitu adik-adik? Ada kan kalau kita suka main game perang-perangan kan, tembak-tembakan kayak gitu kan, ada tembok-temboknya kan. Pernah nggak main kayak gitu? Suka main game nggak adik-adik di rumah? Ada.
Ada kan kalau kita suka main game gitu kan? Iya. Iya. Tadi siapa yang bilang? Dela. Dela, kenapa Dela? Enggak. Ini. Suka main game gitu ya? Iya. Iya, bener. Nah terus ya, tadi kan sedih si Nehemia. Jadi Raja tanya tadi kan, kenapa kamu sedih? Nehemia jelaskan. Nehemia bilang, kampung halaman aku udah hancur tembok-temboknya. Dia bilang gitu, aku sedih, Raja. Kalau boleh nggak Raja izinin aku? Kata Nehemia, izinin aku mau pulang ke kampung halaman aku. Aku mau lihat keadaan di sana. Kayak gitu. Nah, jadi ya, si Nehemia pulang ya ke kampung halamannya ya. Kayak itu kayak si Aurel. Mama Aurel kan misalnya ya, kalau misalnya orang-orang Batak itu kan kampung halamannya di Medan kan. Pernah nggak Aurel ke Medan? Sama Lia. Nah, pernah kan kayak gitu. Nah, si Nehemia juga pulang ke kampung. Nah ya, dia lihat keadaan di kampung itu. Wah, ternyata keadaannya lebih parah adik-adik dari yang diceritain saudaranya ini. Ternyata sudah hancur semua. Jadi Nehemia bilang sama teman-temannya, yuk kita bangun lagi yuk tembok Yerusalem ini. Kayak gitu nah. Ntar ya Lausa share lagi fotonya. Nah, jadi nih mereka bangun. Coba adik-adik lihat, ntar ya. Nah, jadi ini nih, si Nehemia ajakin teman-temannya tuh ya gotong royong untuk bangun tembok itu. Adik-adik lihat nggak tembok yang kayak batu bata itu nah? Lihat nggak? Iya. Nah, itu ya. Itu tadi tembok itu namanya tuh. Nah, tinggi kan temboknya? Tinggi nggak? Tinggi. Nah, adik-adik lihat itu. Iya, kenapa ya orang-orang di sana kok ada yang bawa-bawa apa namanya tuh kayak pedang-pedang tusuk-tusuk gitu? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Ada kenapa? Kali. Siapa yang tahu? Ya. Coba ya, kenapa? Itu jaga-jaga. Untuk jaga-jaga, bener. Ternyata ya, waktu tahu Nehemia sama teman-temannya ini mau bangun tembok Yerusalem, ada orang yang nggak seneng, adik-adik. Ada musuh yang nggak seneng. Namanya itu Sanbalat dan Tobia. Sanbalat dan Tobia. Dia menghina ya. Dia menghina, nggak mungkin lah kamu Nehemia bisa bangun tembok itu. Kayak gitu. Pokoknya dia jelek-jelekin. Dia menghina ya. Sanbalat dan Tobia ini nggak seneng. Nggak seneng kalau tembok Yerusalem ini dibangun kembali adik-adik. Tetapi Nehemia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia terus melanjutkan pembangunan tembok itu. Dia berdoa supaya Tuhan menjagai mereka siang dan malam. Nah, maka dari itu adik-adik ya. Jadi mereka itu sambil kerjain bangun tembok itu sambil berjaga-jaga. Kan kayak tadi di video tuh dibilangin. Satu tangan dia pegang pedang, satu tangan juga mereka untuk bekerja adik-adik ya. Nanti kita baca tuh di ayat mana. Nah, di Nehemia 4 ayat 16. Ayo siapa yang bisa bantu Lausa bacain? Nehemia 4 ayat 16. Oke, Clarin. Sejak hari itu sebagian daripada anak gua melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang
segenap kaum Yehuda. Oke, makasih. Lausa tambahin 1 bintang untuk Klerin ya. Nah, siapa yang mau bantu Lausa bacain lagi Nehemia 4 ayat yang kedua sama ayat yang ketiga? Ayo. Saya Lausa. Devan. Oh, tadi siapa yang cewek? Yang cewek duluan ya, ya. Oke, ya, yuk, baca yuk. Nehemia 4 ayat 2 sampai 3. Dan berkata dia hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa geragang yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari tempat yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobiah, orang Amun itu yang ada di dekat, sekalipun mereka bangun kembali atau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Oke, makasih ya, Kezia ya. Kasar banget ya. Masa si Tobia bilang gini? Apa katanya sekalipun mereka bangun kembali, kalau ada seekor anjing hutan yang meloncat dan menyentuh, maka roboh tembok itu. Artinya tembok itu benar-benar nggak kuat ya, dihina-hina ya oleh si Sanballat sama Tobia ini ya. Bahkan seekor anjing pun kalau sentuh katanya bisa roboh tuh temboknya. Gitu. Kata si Sanballat sama Tobia itu kepada Nehemia. Tapi nggak apa-apa ya. Nehemia tetap semangat adik-adik walaupun dihina-hina, diejek-ejek, diolok-olok ya oleh Sanballat dan Tobia. Dia tetap semangat sambil dia terus berdoa sama Tuhan adik-adik. 2000 Pak, 15 kali Pak bunyi Pak. Iya, akhirnya tembok tadi itu selesai dalam waktu 52 hari. 52 hari itu berapa bulan adik-adik? Hampir 2 bulan. Benar. Siapa yang bilang hampir 2 bulan? Benar ya. Hampir mau 2 bulan adik-adik. Lama nggak? Proses membuat tembok itu hampir 2 bulan. Siapa yang pernah jalan-jalan kalau lihat pembangunan rumah? Pernah nggak adik-adik jalan-jalan sama mama papa, lihat-lihat orang lagi bangun-bangun rumah kayak gitu? Pernah? Ada aku tidak apa-apa nih. Pernah Pernah sama ya? Ii. Lia sama Aurel ya? Sama Ii Putih. Nah, biasanya orang-orang bangun rumah itu berapa lama ya? Ini 1 jam 7 bulan. Jam. Kalau 1 jam bangun rumah-rumahan itu. Langsung minta dengan papa. Tahu minta aku. Tadi ada yang bilang 1 bulan ya. Tapi kalau 1 bulan pun itu terlalu cepat adik-adik ya. Biasanya orang-orang bangun rumah itu bisa ya bisa lebih lama, bisa 7 bulan, 6 bulan. Ada yang 5 bulan adik-adik ya. Karena kalau cepat-cepat nanti bangunannya roboh kan adik-adik. Tapi luar biasa ya. Nehemia bersama orang-orang Yahudi di sana, mereka bekerja sama membangun tembok itu. Akhirnya selesai dalam waktu 52 hari nih. Kita lihat lagi fotonya. Main sekolah minggu dulu. Nih adik-adik lihat nih, kira-kira kalau sekarang temboknya kayak gini nih, ada batu-batu bata gitu. Bisa nggak adik-adik loncatin tembok gini, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Nah, kira-kira adik-adik, kayak kata si Tobia tadi, kalau anjing nyentuhnya itu bisa roboh nggak? Enggak ya? Nggak bisa. Iya. Bener nggak bisa ya? Bener ya adik-adik ya. Nah, kalau kita gocok-gocoin pun mungkin juga belum tentu dia bisa roboh karena ini kuat adik-adik ya. Tuh nah, lihat tuh sampai temboknya juga panjang adik-adik. Temboknya panjang, tapi langsung nggak ada kalau foto yang panjang banget kayak gitu kira-kira adik-adik ya. Nah, karena siapa? Karena siapa itu tembok itu bisa
bisa dibangun kembali sampai sebesar itu, setinggi itu, sekuat itu. Nehemia, apakah Nehemia sendiri? Nehemia tidak ya. Nah, kalau tidak dia sama siapa aja tadi? Jadi bantu dengan Dibantu oleh teman-temannya ya, oleh orang-orang yang ada di sana ya. Terus itu juga jangan lupa adik-adik, ada Tuhan tadi yang menolong mereka siang dan malam loh adik-adik. Tuhan itu menjagai mereka siang dan malam sehingga proses pembangunan tembok itu bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena mereka melibatkan Tuhan. Kalau mereka cuma bangun tembok itu mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mungkin tembok itu nggak bisa selesai dengan baik adik-adik, atau mungkin nggak bisa selesai dengan cepat seperti 52 hari ini adik-adik ya. Tapi karena ada pertolongan Tuhan, karena mereka selalu berdoa sama Tuhan, maka Tuhan menyertai pembangunan mereka itu. Nah, apa yang mau kita pelajarin hari ini adik-adik tentang cerita Nehemia membangun tembok Yerusalem kembali ini? Kita mau belajar yang pertama, kita mau belajar untuk tekun dan setia. Nah, tekun itu adik-adik ya, setia dan tekun. Ada yang tahu nggak artinya gimana? Coba. Coba Aurel, bisa bantu Lause, tekun tuh gimana kalau misalnya kita belajar dengan tekun? Nah, kan suka gitu ya, belajar dengan tekun. Coba Aurel, bisa nggak? Bantu Lause. Siapa? Dio. Oke, Dio, gimana? Ayo. Rajin, bener ya. Kalau setia tuh gimana coba? Taat ya, boleh ya. Iya. Iya bener ya adik-adik ya. Kayak tadi kan mereka bangun itu, kalau mereka misalnya sekali-sekali dengar diejek orang, mereka stop. Nah, mereka nggak lanjutin lagi, artinya mereka nggak tekun adik-adik ya. Mereka nggak rajin ya, mereka setengah-setengah kerjainnya ya, nggak bakal selesai tuh pekerjaan tembok itu. Tapi karena mereka rajin, walaupun dihina, mereka tutup kuping ya, walaupun dihina, walaupun diejek, mereka terus setia berdoa. Akhirnya kan bisa selesai adik-adik ya. Iya memang bisa. Pembangunan tembok itu ya. Oke. Yang kedua, kita belajar apa? Kita belajar untuk peduli kepada orang lain, peduli juga kepada kampung halaman kita ya, sama seperti Nehemia tadi. Nah, sebenarnya kan Nehemia itu kan tinggalnya jauh adik-adik dari kampung halaman. Kalau kampung halamannya kan Yerusalem. Sebenarnya pada saat itu dia bukan tinggal di sana. Tapi kata firman Tuhan dia tinggalnya jauh ya, di Persia ya, gitu adik-adik ya. Sebenarnya kan bisa aja dia nggak usah peduli ya adik-adik ya. Aku nggak peduli itu kan urusan mereka yang ada di Yerusalem ya. Aku kan sekarang nggak tinggal lagi di Yerusalem kayak gitu. Tapi tidak ya adik-adik. Nehemia tetap peduli. Dia peduli terhadap orang-orang yang ada di Yerusalem. Dia sayang sama kota dia di Yerusalem ya. Pokoknya dia sayang ya masih adik-adik, sampai-sampai dia kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok itu. Nah, sama seperti kita adik-adik. Kalau kita di sini ya, kampung halaman kita kan kota Palembang. Kalau gereja kita apa namanya? Gereja Anugerah. Gereja Anugerah Kristus. Nah, benar. Sip. Nah, kita kan masih kecil adik-adik ya. Kita dari kecil, kita udah gereja di Gereja Anugerah Kristus. Nanti sampai besar, mau nggak adik-adik terus setia, terus ibadah di Gereja Anugerah Kristus, mau nggak? Terus sayang sama gereja kita. Mau nggak adik-adik ya? Nah, sekalipun nanti, misalnya ya, kita kan nggak tahu adik-adik kalau udah besar, kerjanya di luar kota, atau di mana gitu, bukan di Palembang lagi, tetap sayang ya sama Gereja Anugerah Kristus ya. Karena apa? Kita ingat dari dulu kecil, kita sudah diajarin sekolah minggu di sana, diajarin firman Tuhan di sana. Kita tetap mesti sayang sama gereja kita adik-adik ya.
Oke? Oke ya adik-adik ya, kita mau belajar ya. Tadi ya setia. Terus yang ketiga, kita mau belajar apa? Kita mau belajar bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil adik-adik. Kayak tadi ya adik-adik ya. Walaupun dihina, iya, walaupun dihina-hina, diejek-ejek, mereka terus setia berdoa sama Tuhan. Mereka tetap semangat karena mereka yakin bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, contohnya adik-adik lagi pengen apa? Iya, misalnya adik-adik lagi belajar apa untuk ujian, gitu ya, untuk ujian atau ada tugas apa. Nah, adik-adik mungkin aja ada orang-orang yang ngejek adik-adik, nggak mungkin lah kamu bisa kerjain itu, kamu nggak mungkin lah bisa matematika. Luis, mungkin ada teman yang ngejek Luis ya, kamu kan nggak pinter Luis matematika, nggak mungkin bisa lah kamu. Nah, tapi kita jangan patah semangat adik-adik ya. Kita percaya kalau kita setia berdoa, setia belajar, pasti Tuhan buka jalan ya bagi kita ya adik-adik ya. Oke, itu ya. Nah, hari ini kita mau ayat hafalan dari Nehemia. Nehemia 4. Ayatnya yang 14b. Nehemia 4 ayatnya yang 14b ya, yang ini. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita adik-adik ya. Terus semangat ya dalam apapun yang kita kerjakan. Oke, Lausa mau tambahin bintang nih. Siap-siap ya. Lausa ayatnya berapa tadi? Nehemia 4 ayat 14b. Ayat 14B. Ayat 14b. 14B. 14b ya, oke ya. Nanti lihat lagi di rumah ya. Ini yang cepat langsung bilang saya Lausa, jangan sebutin jawabannya ya. Ya belum. Nggak ada Alkitab, nanti pakai Alkitab di HP aja Dela ya. Oke. Siapa nama orang yang tidak senang kalau pembangunan tembok Yerusalem dibangun kembali? Siapa nama orang? Jepan, siapa? Samba Ya. dan Tobia, Samba Lap dan Tobia. Siapa tuh? Clerin. Merin, oke. Bala dan Tobia benar ya. Terus tadi di ayat berapa Sanbalat dan Tobia itu meremehkan orang-orang Israel, meremehkan Nehemia dan teman-teman? Ya, Oh, apa tadi? Ayat Tadi dan 3. iya Lausa. Lia ya? Tadi Lia dulu ya kayaknya suaranya. Oke, Lia. Lia ya? Benar nggak Lia tadi ngomong? Iya Lausa. Iya, ayo. Ayat berapa? 2 dan 3. Ayat berapa? 2 dan 3. Pasal? Pasal berapa? Pasal 4. Pasal 4. Oke, kita cross check pasal 4 ayat 2 dan 3. Coba baca ini ya. Dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat
dan menyentuhnya robohlah tembok batu mereka. Oke, sip. Makasih ya. Tambah bintang udah ya untuk Ilya. Apalagi ya? Ini cepet ya. Nama kampung halaman Nehemia tuh apa? Ayo. Jevan. Luis. Oke, Jevan. Jevan dulu, ayo apa? Apa? Yerusalem. Oke, Jevan. Sip. Terus tadi apa permintaan Nehemia kepada raja? Jevan, ayo Jevan apa? Membangun tembok. Dia belum ngomong itu langsung kepada raja. Kurang tepat ya. Yang lain, ayo apa? Waktu ditanya sama raja, dia jawab apa? Kampung halamanku rusak. Siapa yang bilang itu? Dela. Oke. Boleh, tapi masih kurang lengkap. Boleh lah, langsung tambahin ya. Kampung halamannya rusak. Terus gimana? Gio ya? Apa Gio? Ada yang mau jawab lagi? Iya. Runtuh terus gimana Moses? Gimana? Ayo. Kebakaran dan dimakan api. Oh enggak. Bukan kebakaran, dia runtuh aja ya. Dia runtuh, terus si Nehemia itu minta, boleh nggak aku balik ke kampung halaman aku, boleh dak? Kayak gitu adik-adik. Itu tambahannya ya. Tadi ya. Oke, lanjut. Terus apa ya? Oh ya, tadi ada yang bisa jawab nggak? Gimana cara mereka membangun tembok itu? Tadi kan ada Lause bilang. Gimana, ayo? Ada yang tahu? Luis Lause. Oke, Luis, gimana? Berdoa. Dengan berdoa, benar. Itu berdoa. Ada tindakan langsungnya. Yang itu Lause bilang satu tangan ini, satu tangan itu. Coba Luis dulu, ayo. Tadi yang ada Lause bilang satu tangan untuk ini, satu tangan untuk itu. Ingat nggak? Satu tangan memegang pedang, satu tangan untuk memegang perkakas. Ya, oke. Benar ya. Lause ini lagi ya. Satu tangannya megang tombak ya. Kalau berjaga-jaga, kalau ada musuh datang. Satu tangannya bekerja untuk membangun tembok itu ya adik-adik ya. Luar biasa ya, hebat ya. Lause tambahin bintang. Oke, tadi tembok Yerusalem selesai dalam berapa waktu? Jevan. Jepan nih, berapa Jepan? 52. 52 apa? 52 hari, oke. Oke, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab mana, pasal mana sampai berapa? Pasal berapa sampai berapa? Oke. Jadi yang pertama Lause bilang. Nehemia. Ini siapa, Dela ya? Ayat 14. Iya. Oke. Ayat 14. Nehemia pasal 4 ayat 14 TB. Itu ayat hafalannya. Firman Tuhan hari ini Lause tadi ada bilang di awal. Nehemia pasal berapa sampai pasal berapa? Ada yang dengar nggak? Cuma kurang cepat. Itu tadi ya, boleh lah ayat hafalannya ya. Oke, Aurel gimana? Dari Nehemia pasal 2 sampai 4. Nehemia pasal 4. Kalau Nehemia pasal 4 itu belum selesai bangunnya. Sampai Nehemia pasal keberapa yang sudah selesai?
kelima. Kak Sabta, Mau pasang aku dulu. dikit lagi. Aurel, ayo. Fase ke berapa? Fase ke 6. Langsung bantu, Be. Udah, nggak apa-apa. Langsung tambahin bintang. Terus tadi ada 3 poin yang kita pelajarin hari ini. Ada yang bisa, ayo. Meme ya? Meme. Ayo. Apa, Me? Tekun dan setia, peduli kepada orang lain dan kampung halaman. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Waduh, hebat banget ya. Luar biasa adik-adik ya. Udah dengerin dengan baik ya hari ini. Makasih ya. Tadi jangan lupa ayat hafalan kita dari Nehemia 4, ayatnya yang ke-14b ya. Nanti langsung ingetin lagi di grup ya. Oke, jangan kamu takut itu sampai rumahmu. Oke. Demikian firman Tuhan hari ini. Langsung kembalikan kepada Lausa Fani ya. Oke, terima kasih untuk Lausa Cindy yang telah menyampaikan firman. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Untuk adik-adik persembahannya bisa dikumpulkan terlebih dahulu di satu tempat. Nanti kalau udah ke gereja baru dikumpulkan. Atau bisa titip ke papa mama ya untuk diberikan ke gereja. Nah, sambil menjalankan persembahan, kita mau angkat pujian Allah Sanggup. Ini udah selesai. Yang
Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami. Ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan gunakan persembahan ini untuk memuliakan nama Allah saja. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan tolong berkati untuk aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Makasih ya udah sekolah minggu ya. Dadah. Bye-bye, Lau. Bye. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah. Bye-bye. Iya, jangan lupa ya ayat hafalannya ya. Dadah adik-adik. Iya. Bye-bye. Bye. Boleh live ya. Iya. Bye-bye. 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 Pasti aku jaga maksudnya.